Siapa sangka, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang sempat dipandang skeptis, kini menjadi magnet investasi global dan mampu menarik investasi dari berbagai negara. Ini menunjukkan dengan langkah perencanaan yang strategis dan langkah inovatif, skeptisisme dapat berubah menjadi kepercayaan dunia. Ketika kepercayaan dari negara sahabat hadir dalam bentuk investasi konkret, tentu ini bukan sekedar suntikan dana, melainkan tentang kepercayaan dari dunia terhadap Indonesia sebagai hub investasi strategis lintas sektor, mulai dari energi bersih, infrastruktur, hingga teknologi canggih. Tak tanggung-tanggung, nilai investasinya pun tak main-main, diperkirakan mencapai lebih dari 24 miliar US dollar atau sekitar lebih dari 400 triliun rupiah. Selain itu, akibat ancaman tarif dari Trump, ternyata juga membawa dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya, Danantara melalui BUMN bisa berekspansi ke negara pemansam tersebut. Nah, dari negara manakah asal investasi ini? Dan BUMN apa di bawah Danantara yang berani ekspansi ke Amerika Serikat tanpa banyak basa-basi? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Danantara saat ini menjadi pusat perhatian global. Bahkan saat ini telah mengantongi komitmen investasi sebesar 24 miliar US dollar atau sekitar 400 triliun rupiah. Investasi ini berasal dari berbagai negara. Yang pertama, yaitu dari Qatar. Kerjasama strategis antara Indonesia dan Qatar menandai babak baru hubungan ekonomi dua negara. Qatar Investment Authority atau Danantaranya Qatar telah resmi menggandeng Danantara Indonesia dalam proyek senilai 4 miliar US dollar atau sekitar 67 triliun. Investasi ini berfokus pada hilirisasi industri, pengembangan energi terbarukan seperti solar dan hidrogen hijau, serta sektor kesehatan dan teknologi. Proyek ini sejalan dengan ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam ekosistem hijau dan industri yang bernilai tambah. Dalam proyek ini, masing-masing negara berkontribusi sekitar 2 miliar US dollar, dan ini merupakan model investasi baru di Indonesia. Dengan model investasi yang melibatkan kontribusi yang seimbang seperti ini, kepercayaan investor terhadap proyek yang disepakati secara otomatis akan meningkat. Karena dengan struktur kemitraan yang adil, memberikan sinyal bahwa kedua pihak memiliki komitmen kuat untuk mendukung keberhasilan proyek, baik dari sisi finansial maupun operasional. Saya kira pertemuan sangat baik, produktif. Kita sepakat untuk segera tingkatkan kerjasama. Beliau akan invest dengan Danantara, satu dana bersama. Beliau komit 2 miliar dolar ya. Masing-masing 2. Kita 2, dia 2. Saya kira bagus, ini tindak lanjut dan beliau sangat antusias. Oke? Yang kedua, yaitu ada Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk menginvestasikan sebesar 10 miliar US dollar atau sekitar 163 triliun rupiah ke Danantara. Kemitraan dengan Uni Emirat Arab melalui investor besar seperti Mubadala dan Adia benar-benar memperkuat posisi Indonesia dalam transisi menuju energi hijau. Proyek ini meliputi energi surya, tenaga bayu atau angin, hingga hidrogen hijau. Langkah ini tidak hanya mendukung komitmen Indonesia terhadap energi hijau, tetapi juga memberikan peluang besar bagi pengembangan kawasan industri hijau, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing Indonesia dalam ekonomi yang berbasis berkelanjutan. Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, dan daerah potensial lainnya saat ini telah dipersiapkan sebagai lokasi strategis. Ini sekaligus mendukung target bauran energi bersih sebesar 23% pada tahun 2025, sebesar 59 gigawatt pada tahun 2030. Yang ketiga, yaitu Rusia. Rusia telah lama ingin berinvestasi di Indonesia, namun justru arah kebijakan Indonesia sendiri yang tidak jelas. Setelah Indonesia bergabung dengan BRICS, ini semakin memperjelas posisi Indonesia berada. Dan setelah kunjungan Presiden Prabowo ke Rusia, ditambah tensi perang dagang semakin memanas, akhirnya Rusia memantapkan niatnya untuk membangun hubungan dagang yang lebih intens dengan Indonesia. 14 April 2025, investor asal Rusia kembali mempertegas minatnya untuk berinvestasi di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sedangkan, informasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, sektor yang diminati Rusia yaitu keamanan cyber, sektor energi, termasuk pembangunan PLTN kecil, pariwisata, dan pendidikan. Ketertarikan Rusia untuk berinvestasi Indonesia bukan tanpa alasan.
karena potensi ekonomi digital di Indonesia diproyeksikan akan meningkat hingga hampir 1 triliun US dollar pada tahun 2030 atau sekitar 50% dari kontribusi ekonomi digital di seluruh Asia Tenggara. Selain itu, investasi Rusia untuk membangun kilang minyak di Indonesia senilai 200 triliun rupiah sejak 2023 hingga saat ini masih menggantung. Nah, dengan diadakan acara Forum Bisnis Indonesia-Rusia di Hotel Raffles, sekaligus perjanjian dagang bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada 14 April 2025 kemarin, membuka peluang realisasi investasi Rusia di sektor energi, yang saat ini progresnya sebenarnya tinggal selangkah lagi, yaitu Final Investment Decision atau tahap keputusan akhir investasi. Ini nggak main-main loh, nilai investasinya sebesar 13,5 miliar US dollar atau sekitar 227 triliun. Dan yang terakhir, akibat ancaman dari Trump membuat Indonesia membuka negosiasi pada Amerika Serikat. Hasilnya justru di luar Nurul, dan antara melalui BUMN-nya ingin melebarkan sayapnya ke Amerika Serikat melalui investasi di sektor strategis. Sektor yang dibidik saat ini yaitu minyak dan gas, sektor teknologi informasi, termasuklah membangun penelitian dan pengembangan IT seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence di Amerika Serikat. Ini menunjukkan melalui Danantara, Indonesia tidak hanya berupaya untuk mempertahankan hubungan dagang dengan Amerika Serikat, tetapi juga memanfaatkan peluang untuk memperluas investasi di sektor-sektor strategis. Nah, apakah ini kabar baik? Khusus di sektor teknologi, saya pribadi melihat ini kabar baik karena kita tahu jika Indonesia ingin mendapatkan teknologi dari Cina, tinggal menyediakan uang, maka kamu akan mendapatkannya. Namun berbeda dengan teknologi dari Amerika Serikat yang seringkali membatasi akses teknologi bagi negara lain. Misalnya, dengan memiliki saham di perusahaan artificial intelligence yang berbasis di Amerika Serikat, dapat membuka jalan untuk akses yang lebih besar terhadap talenta unggul dan inovasi teknologi yang canggih, yang pada akhirnya investasi teknologi informasi dan artificial intelligence di Amerika Serikat membuka transfer teknologi ke negara kita. Langkah ini menegaskan strategi diversifikasi energi nasional dan keberanian Indonesia bermain di pasar global, bahkan di tengah ketegangan lingkungan dan tensi geopolitik antara kedua ekonomi terbesar di dunia. Kesimpulannya, Danantara merupakan pilar baru kekuatan ekonomi Indonesia. Dari yang awalnya diragukan, kini menjadi simbol kepercayaan global terhadap Indonesia. 10 miliar US dollar dari Uni Emirat Arab dan 4 miliar US dollar dari Qatar telah resmi mengalir ke kantong negeri ini, merupakan bukti bahwa Danantara telah bertransformasi menjadi magnet investasi global. Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian masih ada rasa skeptis pada Danantara? Atau justru sebaliknya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Dadah!